Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar online. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Seperti biasa, siapkan alat tulis kalian dan catat informasi penting dalam video ini. Dan sebelum mulai, mari kita berdoa. Pada pelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang sistem gerak pada manusia dan hewan. Videonya bisa kalian lihat pada link di atas ya. Nah, selain bergerak, manusia juga bernapas. Pernapasan itu adalah proses memasukkan dan mengeluarkan udara. Udara yang masuk itu adalah oksigen, sedangkan udara yang keluar adalah karbon dioksida. Oksigen yang masuk dalam tubuh itu berguna untuk membuat atau menghasilkan energi sehingga kita bisa beraktivitas. Nah, perhatikan gambar sistem pernapasan pada manusia berikut ya. Jadi, manusia itu memiliki sistem pernapasan yang tersusun dari beberapa bagian, yaitu ada hidung, kemudian ada faring, lalu ada laring, kemudian ada trakea, lalu ada bronkus dan bronkeolus, dan akhirnya masuk ke dalam paru-paru, di mana paru-paru terdapat alveolus di dalamnya. Hidung merupakan bagian terluar dari sistem pernapasan manusia. Udara yang ada di sekitar kita hirup melewati hidung, kemudian diteruskan hingga sampai ke dalam paru-paru. Di dalam hidung terdapat bulu-bulu halus dan lendir yang berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran yang dibawa oleh udara. Selain itu, udara yang kita hirup juga dilembabkan oleh selaput hidung sebelum masuk ke dalam sistem pernapasan yang lainnya. Selanjutnya ada faring dan laring. Faring adalah persimpangan antara hidung dan mulut. Itu sebabnya kita selain bernapas melewati hidung juga kita bisa bernapas melalui mulut. Sedangkan laring itu adalah penjaga agar makanan yang masuk melewati mulut tidak masuk ke dalam paru-paru tetapi langsung dialirkan ke dalam lambung, dan menjaga agar benda-benda asing juga tidak bisa masuk ke dalam paru-paru. Jadi laring ini ibaratnya adalah katup yang dapat terbuka dan tertutup untuk menjaga agar paru-paru tetap aman dari benda-benda yang tidak diinginkan atau tidak dibutuhkan. Selain itu, di dalam laring juga terdapat pita suara yang membuat kita bisa berbicara saat ini. Nah, selanjutnya ada trakea. Trakea itu adalah bagian dari sistem pernapasan yang berbentuk seperti cincin yang tersusun secara memanjang. Contohnya bisa kalian lihat pada gambar di samping ya. Nah, pada trakea ini terdapat jaringan yang disebut sebagai silia. Fungsinya adalah untuk mendorong debu dan bakteri yang tidak sempat disaring oleh hidung untuk bisa keluar dari sistem pernapasan. Nah, udara tadi setelah melewati trakea kemudian diarahkan kepada bronkus. Bronkus adalah percabangan dari trakea yang mengarah kepada bagian dari paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Di dalam paru-paru, bronkus dicabang lagi menjadi bronkeolus, lalu bronkeolus ini mengarah kepada alveolus. Nah, di dalam alveolus ini terjadi pertukaran. Udara yang kita hirup itu membawa oksigen,
Sedangkan pembuluh darah itu membawa karbon dioksida. Sehingga di dalam alveolus, oksigen tadi diserahkan kepada pembuluh darah. Sedangkan pembuluh darah itu menyerahkan kepada alveolus karbon dioksida. Setelah terjadi pertukaran, lalu kita menghembuskan napas, sehingga napas yang kita keluarkan itu adalah karbon dioksida. Nah, itulah tadi penjelasan tentang sistem pernapasan pada manusia. Semoga kalian bisa paham dan mengerti tentang penjelasan dalam video ini. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar online.